Ibtu Rudiana, penyelidik kasus kematian Eki dan Vina sekaligus orang tua dari Eki, telah diperintahkan Kapolri untuk segera diperiksa di Mabes Polri. Hal tersebut diungkapkan mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dalam program Catatan Demokrasi di TV One Selasa malam. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan penanganan kasus kematian Eki dan Vina. Saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik. Tapi oknum ada juga. Betul, Pak. Makanya saya tanyakan demikian, Pak. Karena tadi logikanya adalah setelah 3 hari dari Polres, dipindahkan ke Polda. Kenapa? Saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres. Supaya tidak ada konflik interest. Karena Rudiana itu adalah anggota Polres, Pak. Nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli ya. Kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing. Kita kembalikan saja kepada sistem hukum di negara kita lah. Ya. Nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya. Buat apa kita misalnya saling ngotot, merasa benar, merasa yakin. Ya. Tapi saya sebagai Purnawirawan Polri, saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri. Ya, supaya tidak ada konflik interest. Kita tunggu dalam minggu ini. Kalau memang bisa dibuktikan, percaya sama saya, Pak Kapolri tidak akan pernah menutup. Kita tahu kasus-kasus besar, beliau tidak menutup. Ya, kita harus percaya kepada institusi. Demikian. Pak. Jadi Pak Ito, tuduhan kepada Ibtu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak? Kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung Pak Ibtu Rudiana? Saya begini, Rudiana itu adalah anggota Polri. Dalam setiap dia melakukan sesuatu yang di luar kedinasan, dia dilarang sesuai dengan kode etik. Sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingi oleh Ibu Elsa, didampingi oleh Pak Pitra. Nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sehingga dia ingin, jadi kalau menurut saya, kalau saya misalnya ada seorang, katakanlah Dedek, saya pelakunya. Itu 7 orang bebas semua Pak. Ingat kasus Sengkon Karta. Tapi kalau saya mengatakan saya pernah memberikan keterangan palsu, kan harus dibuktikan juga. Jadi saya kira saya sangat sependapat dengan Pak Ruli. Kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan versi kita, lebih baik kita menunggu pengadilan. Dan tolong hargai bagaimana sekarang kepolisian itu berusaha mengungkap kasus ini secara jujur. Secara transparan ya, sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya. Didampingi oleh Kompolnas. Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di Kompolnas. Didampingi oleh LPSK Pak, semuanya. Nah, marilah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka. Siapa yang salah ya harus bisa menerima, keadilan harus bisa diterima Pak, kebenaran harus bisa diterima. Kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada.